perkembangan teknologi itu luar biasa. Jangankan sekarang, pada zaman Abu Bakar Siddiq saja itu sudah banyak sekali kemudian dilakukan penggalian hukum atas persoalan-persoalan yang tidak ada pada zaman Nabi. Ya, kemudian pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid misalnya, ini adalah masa-masa kira-kira tahun 9 Masehi. Ya, tahun 9 Masehi, jadi abad-abad ketiga Hijriah. Itu dunia Islam itu mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa, Pak. Jadi mesin-mesin percetakan itu awalnya lahir dari dunia Islam itu pada zaman Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, kemudian jam dinding itu ditemukan oleh umat Islam pada saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid itu. Ya, pada saat orang Eropa belum mengenal baju, Pak. Orang-orang Yahudi itu, ya, ketika mereka melihat jam dinding pada saat itu ketakutan itu, ya, karena ini jarumnya bergerak sendiri, dikira ada jinnya di situ. Ya, kemudian ada dalam kitab-kitab para ulama. Ya, ada beberapa hal yang dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tapi tidak banyak. Ya, diantaranya yang rinci itu adalah pembagian waris, itu rinci sekali dalam Quran. Kemudian orang-orang atau wanita yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi, itu rinci dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kemudian bagian-bagian aurat wanita, ya, itu rinci dijelaskan dalam. Tapi selain itu kebanyakan sifatnya masih umum, ya, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim itu, ya, seperti perintah sholat misalnya, itu cuma diperintahkan wa aqimus sholat wa atuz zakat, ya, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Tapi kemudian teknisnya, ya, itu ada di dalam hadis-hadis, ya, dan penjelasan para ulama. Ya, haji misalnya tidak dijelaskan rangkaian ibadah haji itu seperti apa, ya, adanya di hadis. Nah, kemudian yang kedua yang harus juga kemudian kita pahami di sini, ya, hukum-hukum Islam atau syariat Islam itu tidak pernah akan ketinggalan zaman, Pak. Ya, tidak akan pernah harus diperbaharui misalnya, katakanlah, karena ada orang-orang yang berupaya untuk memunculkan istilah-istilah misalnya moderasi beragama atau modernisasi agama. Nah, ini tidak diperlukan, ya. Moderasi beragama seperti beberapa kali saya sampaikan, moderat itu dalam hal ini pengertiannya adalah lawannya radikal misalnya. Radikal itu dimaknai sebagai kekerasan. Nah, ada beberapa ajaran Islam yang mereka anggap mengandung kekerasan, maka perlu dimoderatkan. Maka ada agenda yang disebut dengan moderasi beragama. Ini jahat kalau saya bilang. Karena syariat Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tidak mungkin mengandung kekerasan, tidak mungkin tidak adil, itu tidak mungkin. Ya, pasti adil, pasti bijaksana. Ya, karena turunnya dari zat yang maha adil, dari zat yang maha bijaksana. Ya, kemudian ada istilah modernisasi agama. Modernisasi itu dianggap bahwa Islam itu tidak sesuai dengan zaman sehingga harus dimodernkan. Ya, ini juga tidak benar karena, nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi modernisasi itu lebih kepada pembaratan, Pak, atau dalam bahasa yang lain westernisasi. Ya, jadi modernisasi agama itu tujuannya adalah bagaimana agar umat Islam itu memahami Islam sesuai dengan kemauan Barat. Nah, itu modernisasi agama. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa Islam itu tidak mungkin ketinggalan zaman? Karena ini tadi, ya, ada beberapa istilah yang bapak-bapak harus pahami.
Ya, ada istilah istinbat, ada istilah ijtihad, ada istilah mujtahid. Ya, jadi istinbat itu adalah penggalian hukum, ya, atas berbagai persoalan. Ya, jadi munculnya hukum-hukum atas perbuatan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram, itu lahirnya dari proses apa yang disebut dengan istinbat. Ya, ini secara umum saya katakan ya, karena ini dalam sekali ini ilmunya, yaitu apa yang disebut dengan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melahirkan hukum atas suatu perbuatan. Itu usul fikih. Kalau kita kan taunya mateng aja Pak ya. Oh, sholat wajib, gitu kan. Oh, puasa wajib di bulan Ramadan. Ya, kalau puasa Senin Kamis sunnah, gitu, dan seterusnya. Nah, itu prosesnya lahir dari proses penggalian hukum yang dilakukan oleh ulama-ulama usul fikih. Kalau kita taunya matengnya saja. Nah, kalau matengnya itu ilmu fikih namanya. Tapi kalau bagaimana menghasilkan hukum-hukum tadi namanya usul fikih. Ya, Bapak sudah paham ya, ada usul fikih, ada fikih, kemudian ada istinbat. Istinbat itu penggalian hukum. Nah, bagaimana kemudian menghukumi sesuatu yang baru? Itu namanya ijtihad. Ijtihad. Ya, jadi ijtihad itu secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Ya, dari kata ijtihada. Ya. Secara istilah maknanya ijtihad adalah upaya keras atau upaya yang bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama dalam rangka untuk menetapkan hukum atas suatu permasalahan atau suatu perbuatan yang tidak ada pada zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW atau tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, paham Mbak ya? Kalimatnya agak panjang, kira-kira paham ya? Jadi tolong diperhatikan. Jadi ijtihad ini satu istilah yang harus kita pahami. Ya, ini soalnya penting ini Pak, karena Bapak akan bisa membantah orang-orang yang mengatakan syariat Islam itu tidak pantas atau tidak layak diterapkan zaman sekarang. Tidak bisa, karena ada yang disebut dengan ijtihad. Ya, sekali lagi saya ulang, ijtihad itu adalah suatu upaya keras, upaya yang karena maknanya kan bersungguh-sungguh ya, jadi harus saya tambahin keras ya, upaya yang bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum atas suatu persoalan atau suatu permasalahan yang tidak ada pada zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW atau tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu namanya ijtihad. Contoh, ya, perkembangan teknologi itu kan luar biasa Pak. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu transportasi, perkembangan teknologi itu luar biasa. Jangankan sekarang, pada zaman Abu Bakar Siddiq saja itu sudah banyak sekali kemudian dilakukan penggalian hukum atas persoalan-persoalan yang tidak ada pada zaman Nabi. Ya, kemudian pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid misalnya, ini adalah masa-masa kira-kira tahun 9 Masehi. Ya, tahun 9 Masehi, jadi abad-abad ketiga Hijriah. Itu dunia Islam itu mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa, Pak. Jadi mesin-mesin percetakan itu awalnya lahir dari dunia Islam itu pada zaman Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, kemudian jam dinding itu ditemukan oleh umat Islam pada saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid itu. Ya, pada saat orang Eropa belum mengenal baju, Pak. Orang-orang Yahudi itu ya, ketika mereka melihat jam dinding pada saat itu ketakutan itu. Ya, karena ini jarumnya bergerak sendiri, dikira ada jinnya di situ. Ya, itu orang-orang Yahudi pada masa-masa itu. Jadi orang Islam itu pada masa-masa kekhilafahan itu luar biasa. Ya, mereka memimpin teknologi dunia. Nah, banyak hal-hal yang kemudian dilakukan ijtihad oleh para ulama. Ya, jadi ijtihad ini suatu aktivitas yang luar biasa. Ya, artinya kayak sekarang misalnya bayi tabung itu harus artinya ada syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan, ya, dan itu urusannya para ulama untuk menetapkan bayi tabung itu halal atau haram. Dia halal jika memenuhi syarat-syarat ini, dia haram kalau memenuhi tidak memenuhi syarat-syarat ini. Ya, ilmu komunikasi misalnya kayak sosial media ini nggak boleh sebenarnya dibiarkan liar seperti sekarang. Ya, kalau kita lihat sosial media itu kan luar biasa, Pak. Berbagai bentuk kemaksiatan bisa dilihat itu, ya, oleh anak-anak kita,
Ya itu kan, wah luar biasa itu Pak. Jadi hati-hati Pak kalau anak-anak kita di kamar sendirian megang handphone, itu apa aja bisa dia lihat itu di situ. Ya, dari internet itu bisa ngelihat apa saja mereka. Nah ini kan harus ada proses yang namanya ijtihad. Ya, sosial media misalnya itu apa namanya ada syarat-syaratnya. Ya, pintu-pintu menuju kemaksiatan harus ditutup, tidak boleh. Ya, yang membuka peluang orang untuk melakukan kemaksiatan itu tidak boleh masuk. Ya, itu kalau syariat Islamnya diterapkan. Ya, insya Allah nanti saya akan melanjutkan kembali pekan depan karena masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang ijtihad. Mohon maaf. Ya. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.